Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita memuji dan memuja Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Dan sebagai seorang muslim kita sangat yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur maka pasti aku akan tambah, dan kalau kalian kufur maka siksaku sangat pedih. Dan Allah menjadikan kalian bersyukur atau berterima kasih dengan dua susunan kata ini, alhamdulillah. Maka jadilah orang yang selalu membasahi dan bibirnya dengan kalimat ini agar segala sesuatu yang kita butuhkan untuk roda kehidupan di muka bumi dipenuhi oleh Allah. Berikut juga kita akan dapat puncak balasan di surga abadi nanti di akhirat. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah Allah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepadanya, dan dengan mengucapkan satu kali salam hormat dibalas 10 rahmat. Dia adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagai bentuk kepatuhan kita kepada Allah dan juga untuk mengejar apa yang sudah Allah janjikan dari keutamaan tadi yang sudah kita sebutkan. Baik, kita melanjutkan Bapak Ibu sekalian bedah buku kita yang ditulis oleh Darul Wahyin, 10 penyebab lapangnya hati. Dan alhamdulillah di Kamis yang lalu kita sudah membahas poin ke-6 tentang senantiasa melaksanakan kewajiban. Dan intinya bahasan kita yang Kamis lalu adalah bagaimana setiap muslim dan muslimah itu tersibukkan dengan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kewajiban, kemudian dia sempurnakan dengan hal-hal yang sunnah. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan masuk dari 10 penyebab lapangnya dada. Poin ketujuhnya adalah bergaul dengan orang-orang yang saleh dan salehah. Di poin ini teman-teman sekalian, memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia ini makhluk sosial. Kita nggak bisa hidup sendiri. Allah memang membuat kita butuh satu sama yang lain. Dan makin banyak orang yang bergotong royong bekerja sama, maka makin maksimal hasilnya. Oleh karena itu kita tidak bisa hidup eksklusif. Makin eksklusif kita makin dijauhi oleh komunitas masyarakat. Kita pun jadi banyak menghadapi masalah-masalah karena memang kita membutuhkan kepada orang lain. Apakah itu kerabat kita, apakah itu tetangga kita, apakah mungkin teman-teman di sekolah atau di kampus kalau yang masih dalam pendidikan, atau misalnya teman-teman bisnis kalaupun berbisnis, atau teman-teman sejabatan, sejawat kalau di kantor misalnya, atau mungkin secara umum sahabat-sahabat yang kita butuhkan, yang semua itu nanti diharapkan bisa menyempurnakan hidup kita di dalam menghadapi banyak problematika kehidupan yang harus kita lalui. Hanya saja Islam datang mengatur agar komunitas kita ini adalah komunitas yang saleh, yang baik. Ya, komunitas saleh ini maksudnya adalah laki-laki dan perempuan dua-duanya masuk di istilah saleh. Kalau kita rincikan, kita mengatakan laki-laki soleh dan perempuan soleha. Tapi kalau sudah dikatakan komunitas yang soleh atau baik, berarti masuk dalamnya laki-laki dan perempuan. Komunitas ini sangat berpengaruh. Ya. Satu orang saja bisa berpengaruh pada prinsip dan tata cara hidup kita, apalagi kalau rame-rame. Kayak misalnya contoh yang sangat real, misalnya kayak kita sekarang duduk di pengajian seperti ini. Ini seperti terbentuk satu komunitas. Dan karena semuanya keluar dari rumah tadi dengan tujuan misalnya untuk belajar, maka akan sama tujuannya, sama niatnya. Ini akan berbeda sekali dengan kalau kita berkumpul dengan komunitas yang memang dasarnya keluar misalnya untuk berbuat dosa, untuk misalnya mengatur satu strategi penipuan atau melakukan perzinahan atau yang semisalnya. Maka akan sangat berbeda sekali kondisi dan keadaan kedua komunitas ini. Yang satu berbicara tentang bentuk-bentuk ketaatan kepada Allah dan menjauhi dosa-dosa, yang satu justru mengatur program bagaimana bermaksiat dan melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan lebih jelas insyaallah kita paparkan panjang lebar di syarah dan penjelasannya. Namun saya akan bacakan dulu yang ditulis oleh penulis di halaman 35 dan 36 ya. Kata beliau, dari 10 penyebab lapangnya dada, yang ketujuh adalah bergaul dengan orang-orang saleh, maksudnya komunitasnya. Lalu beliau mengatakan berkumpul dengan teman-teman yang saleh, setia mendengarkan pembicaraan mereka, memetik buah pembicaraan dan arahan mereka. Maksudnya kita mau duduk, kita mau dengar saran-sarannya,
kita mau ya menjadikan mereka sebagai orang-orang yang memberikan masukan kepada kita sehingga kita punya tambahan informasi tentang program yang ingin kita jalankan, itu adalah hal yang sangat baik. Duduk bersama mereka mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang, karena mereka adalah orang-orang yang dekat sama Allah. Membuat murka syaitan. Syaitan malah sakit hati kalau kita bersama dengan komunitas yang baik, karena makin banyak orang berbuat ketaatan, makin sulit syaitan menggoda. Ibu kalau jalan sendiri pakai jilbab, beda semangat kita ya, dan juga keinginan dan prinsip kita berpegang pada kebenaran. Kalau kita berdua orang, kalau kita 5 orang, kalau kita 10 orang, kita lebih percaya diri karena adanya komunitas tersebut. Akhirnya syaitan tidak berani juga atau tidak mudah untuk menggoda orang. Di saat kita memiliki komunitas ini, kalaupun ada satu orang, syaitan, manusia dan jin berusaha menyesatkan kita, mengajak kita untuk melakukan satu perbuatan dosa, maka komunitas kita mengatakan jangan, itu enggak boleh. Maka kita akan tertahan. Itu akan membuat syaitan itu pada murka. Ya. Kemudian dikatakan oleh beliau, karena itu senantiasalah duduk dan bergaul dengan mereka, serta mintalah nasihat mereka. Niscaya Anda melihat kelapangan dan kegembiraan dalam dada Anda. Masalah menghadapi suami, istri, anak, ya, pekerjaan. Kalau kita berbicara dengan orang-orang yang baik dan memang ahli di bidangnya, dia sudah soleh, dekat sama Allah, dan dia ahli di bidangnya. Ini juga penting sekali. Bukan hanya sekedar soleh saja, tetapi kalau kita berbicara misalnya dengan orang yang soleh, kita harus sesuaikan apa yang sedang kita bahas. Kalau kita bahas misalnya tentang masalah rumah tangga, maka kita cari komunitas saleh yang memang berhasil dalam rumah tangga itu. Kalau kita berbicara tentang pekerjaan misalnya atau bisnis, kita cari komunitas yang saleh, yang dekat sama Allah, dan juga memang para pebisnis misalnya. Ya, atau mungkin medis atau apa sajalah ya spesialisnya, sehingga lebih tepat sasaran gitu ya. Karena banyak juga orang salah faham dengan poin ini. Mereka berpikir yang penting orangnya saleh cukup. Padahal mungkin pendidikannya kurang, pengalamannya kurang, sehingga akhirnya pada saat mereka memberikan kita masukan, kita keliru. Nah ini juga salah ya. Kemudian kata beliau, kemudian hati-hatilah Anda sendirian ya. Hati-hatilah untuk tidak sendirian tanpa teman yang baik, apalagi pada saat berbagai urusan menyusahkan Anda, karena syaitan akan menambah kelemahan pada hamba jika dia seorang diri. Kan banyak kita dengar cerita ya, ada orang kena dia eksklusif, hanya hidupnya ditutup dengan bunuh diri, ya, dengan stres ya, karena dia tidak punya komunitas yang baik yang membantu dia. Ada saatnya kita sangat lemah, mungkin karena besarnya permasalahan yang kita hadapi, sehingga akhirnya kita sulit untuk berpikir ya. Ide-ide kita jadi buyar semua. Kita butuh orang yang fresh pemikirannya, yang dia tidak kena masalah, kemudian dia coba memberikan kita masukan-masukan. Nah itu poin yang dimaksud dalam masalah ini. Kalau kita sendirian, pasti syaitan akan sangat mudah membisikkan segala macam hal. Tadi saya bilang sampai pada tingkat banyak sekali orang yang bunuh diri ya. Alhamdulillah dalam Islam kita dipandu seperti ini. Banyak sekali orang-orang yang non muslim, mereka karena sudah mendapatkan semuanya yang berhubungan dengan masalah dunia, seperti misalnya kekayaan, nama dan segala macam, pencitraannya sudah maksimal, hartanya sudah melimpah, kelebihan fisik, paras wajah juga sudah ada, kemudian mereka mencari sesuatu yang berbeda dengan cara membunuh diri misalnya ya, dengan cara membuat sesuatu yang heboh ya, maka itu yang dia anggap itu sebuah kepuasan, padahal sebenarnya ini semua bisikan-bisikan syaitan ya. Kami pernah bertemu dengan seorang muslim, dia menceritakan bagaimana dulu pada saat dia tenar dan kemudian sampai pada tingkat semuanya ada, harta ada ya, kemudian nama harum ada, terkenal segala macam, sehat secara fisik. Akhirnya dia bilang sampai pada tingkat ada bisikan untuk membunuh diri pun dengan cara dramatis ya. Bagaimana dia membuat seperti sebuah drama dengan ada musiknya, dengan segala macam, untuk membuat matinya itu kayak berbeda dengan mati yang lain ya, karena ini yang belum dia rasakan. Dan ini semua sebelum dia mengenal lebih jauh tentang agama Islam, walaupun dia sudah muslim. Ya, alhamdulillah dengan ikut di pengajian dia sudah dengar, akhirnya dia sudah tahu kalau itu adalah bisikan-bisikan syaitan, karena pada saat itu mereka merasa eksklusif.
Ya, oleh karena itu penting sekali kita walaupun sudah Allah bukakan segala pintu-pintu rezeki di muka bumi ini, Allah berikan kelebihan fisik dan paras wajah, bukan berarti kita menutup diri lalu kita eksklusif. Hanya tidak ada komunitas sama sekali. Enggak, kita berkumpul sama komunitas, tapi komunitasnya yang soleh dan boleh sesuai dengan spesialis kita. Ya. Kemudian dikatakan syaitan terhadap satu orang itu lebih dekat, ya, dan terhadap dua orang lebih jauh. Sementara ia tidak bersama tiga orang. Sesungguhnya serigala hanya makan kambing atau domba kalau sendirian. Nah, jadi di sini maksudnya beliau tidak menyebutkan satupun dalil, hanya sekedar memberikan gambaran sebenarnya komunitas yang baik itu akan membantu kita karena rame-rame. Jadi akhirnya tidak mudah syaitan untuk menyesatkan kita atau membuat kita melakukan perbuatan-perbuatan yang kriminal tadi, ya, baik itu untuk diri kita sendiri atau orang lain dengan membunuh diri atau membunuh orang lain misalnya. Nah, ini kurang lebih gambaran ditulis oleh penulis. Sekarang lebih dalam, teman-teman sekalian, kita akan membahas tentang masalah ini. Seperti biasa kita akan berikan syarahnya. Syarahnya, ya, kita akan mulai dengan perkataan yang menarik, ya, dari Nabi alaihi salatu wassalam, dan ini hadis yang masyhur, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang sudah pernah kita bacakan hadis ini mungkin di bedah buku yang sebelumnya, ya, tetapi akan ada tambahan atau berbeda dari sisi penjelasan mungkin atau tambahan dari penjelasannya. Yaitu sabda Nabi SAW dari hadis yang masyhur, "Mathalul jalisis salih was-su'i kahamilil miski wa nafikhil kir." Perumpamaan komunitas teman-teman yang baik sama teman-teman yang buruk seperti ibaratnya penjual minyak wangi dengan pandai besi. Fahamilul miski imma ayyuhdiyaka, kalau penjual minyak wangi bisa saja dia memberikan kepadamu, ya, minyak wangi tersebut, ya. Maksudnya dia membuat kita mendapatkan parfum atau dia membuat kita tes, ya, sehingga kita mencium bau wanginya. Wa imma an tabta'a minhu, atau kamu akan membeli parfum itu karena kamu suka baunya, maka otomatis akan membuat kita nyaman. Wa imma an tajidu minhu rihan thayyiba, atau minimal kamu akan mendapatkan bau wanginya. Kayak kita kalau lewat saja di depan toko parfum, minimal kita karena sering disemprotin parfum di situ, kita jadi wangi, ya, mencium bau wangi, itu minimal sekali. Jadi orang berteman dengan komunitas yang soleh, disebutkan dalam hadis ini ada 3 manfaat yang didapatkan kalau diperumpamakan dengan penjual minyak wangi. Bisa dapat hadiah, ya. Misalnya kita bertemu sama teman-teman yang baik, soleh atau soleha, kemudian mereka memberikan kepada kita sebuah ide, sebuah potongan ceramah, nasihat, ya, sehingga kita dapat sesuatu. Kalau tahu kita beli dari mereka, ada buku yang ditawarkan kita membeli, ya, atau kita minimal mendapatkan bau yang wangi, maksudnya dari akhlak dia, tutur katanya yang santun, pakaiannya yang juga rapi, ya, tertutup aurat, maka ini akan membuat kita seperti mendapat informasi, ya, dari orang tersebut. Wa nafikhul kir imma an yuhrika thiyabak, sementara sebaliknya kalau komunitas yang buruk itu ibaratnya seperti pandai besi, kalau kamu lewat di situ bisa saja membakar bajumu, kata Nabi, karena percikan-percikan apinya banyak, ya. Wa imma an tajida rihan khabithah, atau kamu akan mendapatkan minimal bau yang tidak sedap. Nah, bau tidak sedap itu minimal sekali. Nah, ini gambaran Nabi SAW tentang masalah komunitas, ya. Imam Muslim rahimahullah dalam Sahih Muslim beliau mencantumkan satu bab yang menarik. Babnya itu adalah bab anjuran untuk berteman dengan orang-orang saleh dan menjauhi orang-orang yang buruk. Lalu Imam Nawawi rahimahullah menanggapi, karena beliau masuk dan menanggapi, membuat satu syarah Sahih Muslim, ya, itu beliau mengatakan hadis ini setelah mengangkat hadis tentang komunitas baik dan buruk tadi, terdapat permisalan yang baik dengan seorang penjual minyak wangi dan teman yang jelek dengan pandai besi.
Hadits ini juga menunjukkan keutamaan bergaul dengan orang-orang baik dan memiliki akhlak yang mulia, memiliki sifat wara. Wara itu menjaga hubungan baik sama Allah. Apa yang Allah halalkan, dia sibuk dengan itu. Apa yang Allah haramkan, dia sangat jauh darinya. Juga penuh dengan ilmu, setiap bicara pasti ilmu, ya. Dan juga memiliki tata krama atau adab. Sekaligus juga terdapat larangan bergaul dengan orang-orang buruk, ahli maksiat, para pelaku syirik, para orang-orang yang melanggar sunnah-sunnah Nabi SAW, dan memiliki sifat-sifat akhlak buruk yang lainnya. Hadis ini juga menunjukkan larangan, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, bahwasanya adanya larangan orang-orang berteman dengan orang-orang yang bisa merusak agama seseorang dan dunianya, dan mendorong setiap orang muslim untuk mencari teman-teman yang bisa mendatangkan maslahat agamanya dan dunianya. Nah, di sini poin penting kita ketahui, ya, garis bawahi. Jadi kita bukan hanya mencari orang yang soleh saja, tapi mencari komunitas soleh yang bisa sejalan juga dengan maslahat dunia kita. Gak apa-apa. Misalnya tadi saya sudah bilang komunitas kita adalah medis, misalnya kita dokter. Kalau kita cari komunitas teman-teman dokter yang soleh kalau laki-laki dan soleh kalau perempuan, masing-masing dengan komunitasnya, maka nanti lebih sejalan. Walaupun kita mengenal semua orang, kita seorang pengusaha, kita berteman dengan komunitas yang soleh dan para pengusaha, seorang guru misalnya, atau ibu rumah tangga dengan ibu rumah tangga juga misalnya, walaupun mengenal semua yang lainnya, sehingga pembicaraannya memang pasti akan berkisar di situ kan. Sekarang kalau dokter sama dokter ketemu pasti berbicara tentang pasiennya, tentang penyakitnya, tentang obat, tentang alat terbaru yang ditemukan dan segala macam. Bertemu dengan para pengusaha pasti mereka akan mulai berbicara dengan komunitas mereka. Kemarin ada penawaran untuk bisnis ini, untuk buka perusahaan ini, untuk ekspor itu, itu tidak mungkin bisa dibahas oleh orang yang medis misalnya. Kecuali dia juga pengusaha, ini jarang sekali. Tapi itu juga dengan ibu rumah tangga, mungkin akan sibuk membicarakan tentang anaknya, pembantunya, penataan rumahnya, maka itu lebih ke sana. Nah, ini komunitas-komunitas seperti ini penting sekali. Jadi beliau mengatakan, Ibnu Hajar mengatakan, ini hadits ini menunjukkan pentingnya seseorang berteman dengan orang-orang yang adanya larangan berteman dengan orang yang bisa merusak agama dan dunia. Dan berteman, adanya anjuran berteman dengan orang yang justru mendatangkan manfaat secara agama dan dunia. Nah, berarti sama juga tadi, kalau orang buruk sama, tidak boleh berteman dengan orang-orang buruk yang akhirnya bisa merusak, ya, agama kita dan dunia kita. Berarti kalau kita berteman misalnya dengan orang soleh atau soleha, tetapi dia bisa merusak dunia kita, bisa merusak dunia, maka ini juga tidak disarankan. Hanya sekedar bermodalkan jilbab besar, tapi dia orangnya mungkin penipu, orangnya suka gosipin orang, ini tidak layak jadi teman, ya, karena memang bisa merusak juga, ya, urusan dunia kita. Atau malah begitu berteman dia utang sana sini, mengganggu kita perusahaan, ya, atau mungkin tidak mengenal waktu, bertamu di rumah dari pagi sampai malam. Kita hanya kena tidak enak, oh karena orang ini soleha atau soleh. Ini keliru, karena dia juga mengganggu urusan dunia kita. Harusnya tidak seperti itu. Nanti kan kita tutup terakhirnya nanti dengan ciri-ciri orang-orang yang layak jadi teman. Seperti apa sebenarnya, gitu kan? Sementara manfaat orang untuk berteman dengan orang-orang soleh ini banyak sekali, ya. Seperti misalnya dinukil dari Syekh Abdurrahman An-Nasir As-Sa'di, salah satu mufassir rahimahullah yang sudah meninggal. Beliau mengatakan bergaul bersama dengan teman-teman yang baik akan mendatangkan banyak kebaikan. Seperti penjual minyak wangi akan memberikan manfaat dengan bau wangi. Bisa jadi dengan diberi hadiah olehnya atau membeli darinya, atau minimal duduk bersanding dengannya, maka engkau akan mendapatkan ketenangan dan bau wangi tersebut, ya. Dan ini menandakan berarti setiap kali ada teman-teman yang baik, maka mereka bisa mendatangkan 3 hal ini untuk kita. Minimal kalau kita tidak ngomong pun kita akan dengarkan informasi positif, ya. Karena mereka soleh,
mereka baik, mereka tahu gosip itu haram misalnya, ya menggibah orang, memfitnah orang, maka kita tidak akan temukan duduk sama mereka membicarakan itu. Ya. Dan ini penting. Atau misalnya mereka sedang berbagi satu informasi penting, lalu kemudian informasi itu kita butuh, misalnya sebuah pelatihan atau apa saja, lalu kemudian kita ikut, atau sebuah pengajian kita ikut. Ini seperti kita sedang membeli produk dari mereka karena ada informasi, maka ini akan mendapatkan banyak sekali kebaikan kepada kita. Makanya Nabi SAW mengingatkan dalam hadis beliau dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi, al-mar'u ala dini khalili, seseorang pasti berpengaruh sesuai dengan agama temannya, akhlak temannya, karakter temannya. Falyanzur ahadukum ila man yukhalil, falyanzur ahadukum man yukhalil, maka harus seseorang dari kalian jeli memilih teman-teman yang dia jadikan sebagai teman dekatnya. Ya. Kita dalam Islam ada namanya ukhuwah umum, ada ukhuwah khusus, ya, persaudaraan umum dan persaudaraan khusus. Semua muslim kita kenal, semua muslim, assalamualaikum, waalaikumsalam, ya, komunitas kita ketemu, tapi ini umum. Yang sedang kita coba bahas ini adalah persahabatan yang lebih khusus. Misalnya Bapak Ibu melihat ada di komunitas pengajian seperti ini, ada satu ibu misalnya, Masya Allah dia sangat salihah, dia baik dan segala macam dari semua sisinya, ilmu agamanya cukup, akhlaknya baik, ya, kehidupan dunianya juga mapan, orangnya dewasa misalnya, lalu kita jadikan dia sebagai teman kita, ya, sehingga menjadi komunitas kita sendiri. Dan ini memang menjadi sebuah target dalam Islam, sehingga kita hanya mencari kalau perlu orang yang lebih baik dari kita, dengan tujuan agar kita bisa terpengaruh dengan dia, atau minimal mendapatkan efek seperti dia. Nah, dari perbuatan-perbuatan, karena ada orang Masya Allah dalam hidupnya rapi sekali program-program hidupnya, ya, dari bangun tidur sampai tidur semuanya tertata dengan rapi. Mungkin kita belum seperti itu, maka kita bisa ikut dengan orang seperti ini, ya. Itu contohnya, ini yang sedang kita bahas. Dan tidak masalah kita memilih lebih dari satu orang. Dan ini dianjurkan, bahkan kalau perlu kita mengucapkan di depan mata dia, mengatakan saya mencintai anda karena Allah. Tapi ucapan ini diucapkan kepada sesama jenis, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, bukan bermakna negatif, bukan lesbian, bukan homo, bukan. Tetapi ini adalah persahabatan yang dianjurkan dalam agama. Jadi laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, ini masuk dalam 7 golongan yang Allah akan naungi hari kiamat. Di antaranya dari 7 golongan itu adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Mereka berkumpul karenanya, mereka berpisah karenanya. Mereka mengatakan sahabatnya, saya ingin bersahabat dengan anda, saya cintai anda karena Allah. Temannya juga menjawab mengatakan, semoga Allah mencintai anda sebagaimana anda mencintai saya karena dia. Terjadilah hubungan pada mulai hari itu, saling mengirimkan potongan ayat, potongan hadis, potongan ceramah, saling memanggil untuk hadir di satu pengajian, satu pelatihan, satu komunitas yang baik misalnya. Maka itu yang dimaksudkan dalam apa yang kita paparkan tadi. Dan boleh tentunya orang berteman, bersahabat lebih dari satu orang. Abu Darda radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, itu mengatakan, saya memiliki 36 orang. Dia sebutkan angka, ya, saya memiliki 36 orang sahabat dekat yang saya mencintai mereka karena Allah dan tentu karena kebaikan mereka. Sehingga Abu Darda satu hari itu bisa bertemu dengan beberapa orang dari sahabat-sahabatnya ini, kemudian mengambil faedah-faedah informasi dari si fulan berbeda, dari si fulan berbeda. Ini dari pengalaman hidup mereka, dari permasalahan yang sedang ada dihadapi. Kalau dia butuh saran, dia bisa dengar dari beberapa orang yang mungkin lebih pengalaman dalam hidupnya. Nah, seperti itu yang mereka lakukan, ya. Ada juga orang soalnya dia hanya berteman dengan satu orang, itu aja. Sekarang temannya sakit, temannya meninggal, dia kayak kehilangan, tidak ada komunitasnya, gitu kan. Bukan berarti tidak boleh, tetapi dalam Islam dianjurkan untuk dia perluas dengan orang-orang yang lebih baik daripada dia. Kalau dia mau satukan ke dalam satu grup sama-sama 20 orang, 30 orang, mereka memang selalu kumpul sama-sama, itu juga bagus, ya. Dan kita tentunya teman-teman sekalian tidak boleh membiarkan diri kita justru berada di komunitas yang buruk. Saya pernah jelaskan ini, tapi saya ingatkan kembali. Ada satu orang di Mekah namanya Uqbah bin Abi Mu'aid.
Uqbah bin Abi Mu'aid ini, Bapak Ibu sekalian, dia pernah menjadi sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Cuma memang Nabi Muhammad SAW Muslim, dia masih kafir waktu di Mekah. Karena Nabi Muhammad SAW seorang pengusaha, orang ini juga seorang pengusaha, bersahabatlah gitu kan, sebelum Nabi ditunjuk jadi Nabi. Setelah Nabi SAW jadi Nabi, beliau mulai mendakwakan Islam. Rupanya Uqbah ini satu waktu mengundang Nabi SAW untuk bertamu di rumahnya. Nabi datang. Waktu Uqbah bilang silakan makan hai Muhammad, Nabi SAW karena inginnya temannya ini dapat hidayah, dia mengatakan saya tidak mau makan sampai kau masuk Islam. Ini kata Nabi Muhammad SAW kepada Uqbah. Maka Uqbah karena merasa Nabi Muhammad orang baik, temannya, dia bilang baik. Dia syahadat, lalu makan sama-sama. Nabi SAW senang sekali karena Uqbah bin Abi Mu'aid ini kedudukannya sama dengan Abu Jahal, sama dengan Umayyah bin Khalaf, sama dengan Abu Sufyan, tokoh Mekah. Kalau dia masuk Islam banyak orang yang bisa ikut gitu. Tersebarlah berita di saat itu kalau Uqbah bin Abu Mu'aid telah meninggalkan agama nenek moyangnya dan dia telah masuk kepada agamanya, ya, orang yang bodoh. Mereka mengatakan Nabi Muhammad SAW waktu itu orang yang bodoh karena mengajak untuk menyembah Tuhan yang satu, tidak boleh sembah berhala, nggak boleh makan bangkai, nggak boleh berzina, yang mereka sudah anggap waktu itu adalah kebiasaan mereka gitu. Maka datanglah sahabat dekatnya Uqbah juga, tapi dari orang kafir. Inilah komunitas baik, komunitas buruk ya. Komunitas baik tadi sama Nabi, ya, dia ketemu sama komunitas buruknya karena dia masih membuka itu. Maka Umayyah bin Khalaf bilang, apa kau sudah tinggalkan agama nenek moyangmu? Dia bilang, iya, saya diajak oleh Muhammad masuk Islam. Kenapa bisa kau masuk Islam? Dia cerita, dia bilang karena saya undang Muhammad ke rumah saya dan dia sahabat saya. Dia bilang dia tidak mau makan kecuali saya masuk ke agamanya, maka saya masuk ke agamanya. Kata Umayyah, kalau kau tidak tinggalkan agama Muhammad, semua transaksi bisnis kita batal, karena ini partner bisnisnya, dan persahabatan kita putus. Nah, karena dia masih, si Uqbah ini masih membuka komunitas buruk ini, Umayyah bin Khalaf ini, maka dia mulai bingung waktu itu, Muhammad SAW ini atau Umayyah bin Khalaf. Setelah dia lihat ternyata Umayyah bin Khalaf ini memang besar sekali investasinya, ya, secara duniawi, maka dia cenderung, dia mengatakan baik, saya akan tinggalkan agama Muhammad daripada putus semua transaksi. Nah, ini buruknya kalau ada teman-teman yang buruk ini. Maka pada saat itu Umayyah bin Khalaf bilang tidak cukup, nggak bisa kamu hanya ucapin itu, kamu harus temuin Muhammad di depan Ka'bah, ucapkan itu. Kalau kau sudah keluar dari agamanya dan orang-orang biar dengar, karena kamu orang berpengaruh di Quraisy. Dan tidak cukup sampai situ, kalau kau mau semua tetap berjalan, ludahi mukanya Muhammad. Ya begitu ceritanya memang dalam riwayat yang sahih. Maka Uqbah bin Abi Mu'aid lakukan itu. Dia temuin Nabi SAW kebetulan lagi tawaf, dia mengatakan, hai Muhammad, kemarin itu saya masuk ke agamamu karena kamu paksa saya untuk, kamu tidak mau makan makanan saya kecuali saya masuk agamamu, tapi saya sekarang menyatakan saya keluar. Kemudian dia meludahi muka Nabi SAW. Di saat itu Jibril langsung datang membawa 2 ayat dari surah Al-Furqan, ya, surah nomor 25 ayat 27 sampai 29. Ya, jadi semenjak atau setiap kali orang baca ayat ini, hubungannya relasinya sama Uqbah bin Abi Mu'aid ini. Subhanallah, dia masih hidup Bapak Ibu sekalian, Allah sudah gambarkan dia akan masuk neraka karena perbuatannya itu. Dia lebih pilih temannya yang buruk daripada temannya yang baik. Dua-dua sahabatnya. Ya, saya bacakan ayatnya, Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Dan ingatlah, maksudnya pelajarilah di situ, ya. Orang-orang yang zalim di sini maksudnya kalau Bapak Ibu baca tafsirnya Uqbah bin Abi Mu'aid tadi, ya. Menggigit kedua tangannya seraya berkata, nanti hari kiamat dia gigit tangannya, ini tanda penyesalan. Ya. Dia gigit kedua tangannya, kemudian dia mengatakan, aduhai kiranya aku dulu mengambil jalan bersama Rasul. Coba dulu aku enggak murtad ya. Dia masih hidup, Allah sudah gambarkan dia akan ucapkan nanti ini di mahsyar, ya, pada saat dia akan masuk ke neraka. Kemudian dia mengatakan, ya, Allah mengatakan, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Maaf, ini sampai 3 ayat, 28, 27 ke 28, 28 ke 29, ya, berarti
Dikatakan sini, dan dia mengatakan kiranya dulu, kecelakaan besar buat aku, kiranya dulu aku tidak mengambil fulan sebagai teman dekatku. Maksudnya Umayyah bin Khalaf. Dia menyesal ya. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani, dan dia telah menyesatkan aku setelah kebenaran atau informasi sampai kepada aku. Wa kana syaitanu lil insani khadula, dan ketahuilah bahwasanya syaitan itu ya tidak akan menolong manusia atau sangat menipu manusia. Ya. Ini penyesalan abadi yang luar biasa ya, yang datang dari seseorang yang hidup bersama Nabi SAW di saat itu. Ya. Dan ini sayang sekali, dia tidak berpikir, dia tidak merenungi ya, tapi dia hanya mengambil sebuah langkah. Ini juga banyak terjadi ya dalam kehidupan kita sehari. Mungkin ada teman kita dulu, sahabat dekat, dan dia sudah ikut pengajian, tapi karena dia masih membuka pintu berteman dengan orang buruk, akhirnya sesekali di sini, sesekali di sana. Ini sensitif sekali ya. Dia seperti berada di satu jalan yang kecil sekali, bisa jatuh ke kanan atau jatuh ke kiri. Maka kalau kebetulan dia lagi ada masalah sedikit sama temannya yang soleh atau soleha ini, maka dia langsung bisa ketarik kepada temannya yang buruk. Bisa saja 10 tahun dia tidak pernah mabuk, mungkin satu kali langsung dia mabuk, langsung dia narkotika, mungkin dia su'ul khatimah, bahkan meninggal dalam keadaan berbuat dosa, kan gitu, hanya karena temannya di akhir hidupnya. Bisa saja terbalik, kalau ada orang yang tadinya bersama komunitas buruk, kemudian dia tinggalkan, lalu dia berteman dengan orang-orang yang baik, tiba-tiba menjadi orang baik. Hadits Bukhari yang tentang orang membunuh 99 jiwa kan begitu ya. Kata Nabi SAW, ada orang sebelum kalian pernah membunuh 99 jiwa, kemudian dia mencari orang yang bisa dia bertanya agama. Dia datang kepada seorang abid, orang yang suka ibadah tapi nggak punya ilmu. Seperti banyak orang yang hadir di masjid tapi nggak ada ilmunya, sholatnya masih salah segala macam. Ini bukan tempat untuk bertanya, tanyanya harus kepada seorang alim. Dia bilang, saya sudah bunuh 99 jiwa, masih bisa nggak saya dimaafkan? Kata orang itu, nggak mungkin, kamu sudah bunuh 99 orang, gimana Allah memaafkan? Karena dia sudah putus asa, dia ambil pedangnya, dibunuh orang itu. Kata Nabi SAW, dia genapin 100 ya. Ya begitu hadis Bukhari ya, dia genapin 100. Kemudian dia keliling lagi sampai dia ketemu sama seorang yang alim, orang yang berilmu. Lalu dia bilang, saya sudah bunuh 100 orang, kira-kira saya masih bisa dimaafin gak? Kata orang itu, tentu saja, rahmat Allah luas. Kalau kau benar-benar ingin bertaubat selama masih hidup, nggak ada penghalangnya. Lalu orang itu gembira sekali, dia sudah berazam, dia ingin taubat, udah dia nggak mau lagi membunuh. Semenjak hari itu dia menjadi orang baik. Lalu dia minta, saranmu kira-kira apa? Kata orang alim itu, saran saya kamu tinggalkan negerimu, jangan kembali ke negerimu lagi. Komunitasmu yang lama ini jangan datang lagi. Silakan kamu pergi ke negeri ini, ditunjukin satu negeri, kata Nabi SAW, yang negeri itu orang-orang soleh semua, banyak komunitas orang-orang baik. Maka orang ini langsung mengambil bekalnya jalan. Di tengah jalan subhanallah ajalnya datang, meninggal orang ini. Maka kata Nabi SAW, Allah datangkan 2 malaikat. Malaikat rahmah, kasih sayang yang biasa mengambil ruhnya orang-orang beriman, dan malaikat azab atau penyiksa yang mengambil ruhnya orang-orang kafir atau orang ahli maksiat yang tidak sempat taubat dan dosanya terlalu banyak gitu. Maka dua-duanya ini berselisih pendapat, siapa kira-kira yang mengambil ruhnya orang ini? Dia orang beriman kah? Karena dia sudah niat taubat walaupun dia belum beribadah sedikit pun gitu kan, atau dia bersama dengan malaikat penyiksa karena dia memang selama ini tidak pernah beramal saleh walaupun dia sudah menyatakan dirinya mau taubat. Maka kata Nabi SAW, Allah datangkan malaikat yang ketiga menengahi mereka, lalu mengatakan, coba ukur jarak, kalau dia lebih dekat dengan negeri yang komunitas buruknya, maka berarti yang ambil dia malaikat penyiksa. Kalau dia lebih dekat dengan komunitas yang dia mau datangi dengan niat taubat, maka berarti dia diambil oleh malaikat rahmah. Kata Nabi SAW, lalu Allah mendekatkan jarak negeri yang dia taubat 1 jengkal, sehingga otomatis dia lebih jauh dari negeri yang buruknya 1 jengkal. Dengan begitu, maka yang mengambil dia malaikat kasih sayang, gitu kan. Lihat bagaimana orang baru niat saja mau berbuat baik, sudah Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan, ya. Sudah Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan, dan ini hal yang luar biasa yang harus kita sama-sama perhatikan baik-baik ya.
Dalam berteman teman-teman sekalian dengan komunitas yang baik pun, ini kita butuh kesabaran dalam bersahabat, ya. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan siapa yang tidak sabar dalam persahabatannya maka dia tidak perlu punya teman, ya. Jadi namanya teman kadang-kadang ada saatnya dia lagi mood, ya, ada saatnya dia lagi tidak mood, ya. Sehingga ada saatnya dia setiap kita ngobrol atau kita menyampaikan sesuatu kita bisa komunikasi sehat sama dia, ada saatnya juga tidak bisa. Maka kita harus bersabar, kita harus tahu tentang kondisi dan keadaannya, dan kita harus untuk memunculkan loyalitas supaya dia selalu peduli dengan kita, maka harus diikuti dengan royalitas, ya. Tidak bisa orang langgeng bersahabat tapi pelit, ya. Nggak mungkin. Makanya pernah ada orang datang kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu lalu mengatakan, saya mencintai anda karena Allah. Kata Abdullah bin Mas'ud, kau sudah tahu syaratnya? Dia bilang, apa syaratnya? Kata Abdullah bin Mas'ud, kantongku adalah kantongmu, kantongmu adalah kantongku. Dia siap nggak? Kalau saya butuh uang, kamu bantu saya. Kalau kau butuh uang, saya akan bantu kamu. Itu syaratnya Abdullah bin Mas'ud. Orang itu bilang, saya belum siap. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, kalau gitu cari orang lain. Di sini bukan berarti Abdullah bin Mas'ud ini mau ambil uang sahabatnya, bukan. Artinya kesepakatan dari awal, kamu ini nanti dalam persahabatan royal nggak? Sehingga muncul loyalitas. Ada orang berteman mau selalu ditraktir, tapi nggak pernah mau traktir, kan gitu. Bagaimana caranya dia berharap loyalitas temannya, dia sendiri tidak pernah berbagi. Ada orang selalu ingin diberikan hadiah oleh teman, tapi dia sendiri tidak pernah memberikan hadiah, kan gitu. Itu terjadi bukan hanya sekedar teman, pasangan suami istri aja begitu, ya. Kadang-kadang cuma berharap selalu pasangannya memberikan hadiah, dia sendiri tidak pernah memberikan hadiah misalnya. Padahal kata Nabi SAW, tahabu, saling memberikan hadiah maka kalian akan saling mencintai, gitu kan. Sekarang ibu-ibu sini yang sudah lama berumah tangga 10 tahun, berapa kali ibu kasih hadiah suaminya? Dan sebaliknya, berapa kali suami kasih ibu? Berimbang nggak? Nah, terus setelah itu ibu berharap cintanya hanya buat ibu saja, ya, loyalitas. Sekarang gimana? Susah. Ya, berapa kali ibu masak khusus buat dia? Berapa kali ibu belikan makanan jadi? Kan gitu. Contohnya. Karena akan beda kalau kita walaupun cuma sesekali, 2 kali, tapi ada kepedulian khusus yang dilakukan, gitu kan. Berapa kali ibu sendiri yang sendokin makanan, berapa kali juga justru pembantu yang harus siapin. Misalnya, kadang-kadang bahkan ibu lagi sibuk di luar, dia dilayani oleh pembantunya, lalu ibu berharap dia sangat dekat dengan ibu. Ini semua hal-hal yang penting. Ini juga sama terjadi pada anak-anak kita. Berapa kali ibu sendiri yang suapin anaknya, berapa kali disuapin oleh baby sisternya misalnya, kan gitu. Nah ini semua loyalitas ini bisa dimunculkan, tapi dengan juga ada pengorbanan dari kita, termasuk masalah royalitasnya, ya, termasuk masalah royalitasnya. Ini penting sekali. Kalau masalah bersabar, ini Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi SAW di dalam surah Al-Kahfi, surah nomor 18 ayat 28, ya. Saya bacakan dulu. Al-Kahfi surah nomor 18 ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man akfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Terjemahannya, bersabarlah hai Muhammad bersama dengan orang-orang yang menyeru Rabbnya di pagi dan di senja hari dengan mengharap keridhaan Allah, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Kalau kamu sudah punya komunitas yang baik, sabar dengan mereka, ya. Yang penting bukan hal-hal yang riskan, ya, yang misalnya dia menyimpang akidahnya atau memang dia tadi membebani bahkan merusak urusan dunia kita, bukan cuma agama misalnya. Agamanya oke, tapi dunianya malah merusak. Nah, bukan seperti itu, ya. Kalau mereka itu baik-baik saja, cuma mungkin kadang-kadang telat kalau kita janjian, masalah teknis, ya. Kadang-kadang mungkin dia punya kesibukan sehingga tidak bisa meluangkan waktu buat kita karena sibuk dengan keluarganya. Maka hal-hal seperti ini bersabarlah.
bersama dengan orang-orang yang menyeru Rabb mereka, maksudnya beribadah, sibuk dari ibadah ke ibadah, orang-orang saleh di pagi dan senja hari untuk mencari ridha Allah. Dan jangan pernah kedua matamu berpaling dari mereka pergi ke komunitas yang buruk, ya, karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan jangan kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dan dari mengingat kami. Jangan berteman dengan orang-orang yang justru tidak pernah berzikir, tidak pernah sholat, tidak tutup aurat. Jangan berteman sama mereka, ya. Serta juga sibuk menuruti hawa nafsu mereka dan keadaan mereka telah melampaui batas. Nah, kita dengarkan bagaimana ulama tafsir menafsirkan Al-Kahfi ayat 28 ini. Syekh Nasir As-Sa'di berkata rahimahullah, bahwasanya Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi-Nya Muhammad SAW agar beliau bersabar bersama dengan orang-orang mukmin, orang-orang yang beribadah, orang-orang yang banyak kembali atau bertaubat kepada Allah, yaitu orang-orang yang menyeru Rabb mereka di pagi dan senja hari, yaitu awal dan akhir siang. Mereka mengharap keridhaannya. Allah Azza wa Jalla menyifati mereka dengan ibadah dan ikhlas dalam beribadah. Berarti di sini disuruh bersabar, ya. Ibrahim Al-Khawwas rahimahullah, beliau berkata, dawabul qalbi khamsatu asya. Penawar hati itu ada 5. Artinya hati kita selalu dalam kondisi bahagia selama 5 hal ini ada. Ini menurut beliau. Lalu mulailah beliau menyebutkan, ini akan kita bahas pertemuan akan datang nanti di poin ke-8, masalah qiraatul Quran, rutinnya seseorang membaca Al-Quran. Itu penawar hati nomor 1. Setiap kali ada masalah, baca Al-Quran. Nanti kita jelaskan lebih jauh insyaAllah di pertemuan akan datang, ya. Dikatakan qiraatul Quran bit tadabbur, dengan tadabbur, maksudnya dengan merenungi makna-maknanya. Kemudian wa khala'ul batn, yang kedua, ya, seringnya mengosongkan perut. Di sini tanda kutip, kata ulama menafsirkan, memaknakan makna Ibrahim adalah orang yang sering berpuasa, ya. Jadi kalau waktu puasa mereka berpuasa, karena ini nanti akan bisa lebih menenangkan hati seseorang. Yang ketiga dikatakan wa qiyamul lail, ya, orang yang sering mendirikan sholat malam. Ini menenangkan dan melapangkan hati. Yang keempat wat tadarru'u 'inda as-sahar, ya. Kemudian orang yang rutin atau rutinnya seseorang berdoa di waktu sahar, di waktu sahur menjelang subuh, ya. Kemudian yang terakhir ini jadi saksi bahasan kita, wa mujalasatus salihin, dan duduk dengan komunitas-komunitas yang baik. Nah, ini yang menjadi saksi bahasan kita, gitu kan. Bagaimana seseorang di antara kita betul-betul mencari komunitas yang baik ini supaya kita selamat, ya, supaya kita selamat, karena bahaya sekali gitu, ya. Pasti kita akan terpengaruh dengan komunitas-komunitas kita itu. Baik, kita sekarang coba memberikan gambaran hadis Nabi SAW juga yang lain, ya, di mana Nabi SAW mengatakan al-arwahun junudun mujannada fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Ruh-ruh itu bagaikan pasukan yang berkumpul atau berkelompok-kelompok. Oleh karena itu, jika mereka saling mengenal, maka mereka akan bersatu, dan jika saling tidak mengenal, maka akan berbeda atau berpisah. Makna hadis ini, kalau ibu dan bapak sudah terbiasa dalam satu kebaikan, komunitas yang baik, maka ruh kita itu akan selalu cenderung dengan orang-orang yang sama dimanapun kita berada. Seperti misalnya di Indonesia, ibu sudah biasa berkumpul dengan komunitas yang baik-baik semuanya, muslimah-muslimah yang baik, yang salihah, obrolannya baik, berkualitas lah semuanya, ya. Urusan agamanya berkualitas, dunianya juga berkualitas. Nanti kalau kita satu waktu ke Amerika, cenderung ruh kita itu cari komunitas itu. Kita di Jepang, cari komunitas itu. Kita tidak akan berkumpul dengan orang-orang yang lain. Nah, itu yang dimaksud dengan ruh-ruh itu akan cenderung, tapi kita harus membiasakan diri dulu dengan satu kebiasaan itu. Nah, begitu juga orang kalau terbiasa dengan komunitas yang buruk, memang selalu kerjanya cuma gosip, fitnah, apalah macam-macam, bicarain tentang dosa-dosa, dia berada dimanapun dia akan cari komunitas itu. Pasti dia akan cari komunitas itu. Jadi akhirnya
terbentuklah ini kata Nabi SAW. Oleh karena itu kita harus hati-hati supaya kecenderungan ruh kita ini ada dan positif. Kita memang sudah harus bersama dengan komunitas yang baik supaya kita selalu tertarik untuk berkumpul dengan orang-orang yang seperti ini tentunya ya. Jadi ini penting sekali. Baik, kita coba menyebutkan juga tentang masalah hati-hatinya kita ini dalam memilih komunitas karena kita sensitif. Kita sangat sensitif ya. Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim berkata, sifat manusia adalah cepat terpengaruh dengan teman pergaulannya. Manusia saja bisa terpengaruh bahkan dengan seekor binatang ternak. Misal contoh ya, kalau kita mendengarkan kokokan ayam, misal, coba kalau ibu dengar 2 kali, 3 kali, 5 kali, mungkin kadang-kadang kalau kita lagi sendiri kita bisa kokokin juga diri kita. Karena adanya sensitivitas itu, kita terpengaruh gampang sekali. Itu contoh saja ya. Atau orang terbiasa misal dengan seekor kucing dia, maka bisa saja kena sensitifnya manusia, dia bisa terpengaruh dengan kucing itu. Mungkin dengan mencontohkan gerak-geraknya atau mengulangi ucapan mulutnya dan seterusnya misal. Atau dia punya peliharaan burung misalnya dengan kicauannya dan segala macam. Nah itu kalau hewan saja bisa berpengaruh apalagi manusia. Jadi jangan pernah membahasakan begini, enggak kok saya enggak terpengaruh gitu kan. Walaupun teman-teman saya itu semua belum berhijab, oh saya tidak terpengaruh kok walaupun teman-teman saya itu masih jauh, mereka masih kumpul di karaoke, mereka segala macam. Itu omong kosong, nggak mungkin. Kita sensitif ya. Udah saya sering kasih contoh itu, saking sensitifnya kita, mata kita ini bisa membedakan terang atau gelap seketika. Ini kan lagi terang nih. Begitu kita padamkan semua lampu di sini, jendela itu kita tutup misalnya, jadi gelap. Seketika langsung kita bisa bedain, oh ini gelap, ini terang. Ya, hidung kita bisa bedain wangi, busuk seketika. Telinga kita bisa bedain intonasi ribut sama yang tidak seketika. Ya gitu. Tangan kita bisa membedakan, oh ini halus atau lembut seketika kan gitu. Seperti saya pegang kain meja ini, saya bisa bedakan. Dan begitu juga ibu-ibu kalau lakukan misalnya sama, akan merasakan oh ini lembut kainnya atau kasar misalnya kan gitu. Lidah kita bisa bedain asin, manis seketika dan seterusnya gitu kan. Jadi kita sangat sensitif. Jadi jangan bilang kita tidak terpengaruh kalau sudah ada orang yang mulai menceritakan sesuatu baik, kita terpengaruh kayak ibu dan hadir di pengajian begini. Kita cerita tentang dalil, pasti berpengaruh pada jiwa. Pulang kita pasti akan lebih condong untuk kepada apa yang kita dengar itu. Nah sama kalau yang ibu datang di satu komunitas bicaranya dari tadi cuman bagaimana berzina, bagaimana bergaul bebas, bagaimana narkotika, maka akan terpengaruh. Mau nggak mau. Nah seperti itulah ya. Jadi harus hati-hati sekali dengan masalah-masalah seperti ini tentunya. Baik, kita sekarang coba ya masuk ke bagaimana sih sebenarnya ciri-ciri teman-teman yang baik. Ya, komunitas yang baik itu. Yang pertama itu harusnya dia berakidah yang lurus, keyakinan agamanya bagus, tauhidnya benar. Ya, terbukti kalau kita bicara sama dia selalu Allah larang loh. Ya, Allah perintahkan begini. Ya, Allah anjurkan begini. Tidak pernah lisannya berhenti menyebutkan Allah. Ya, itu selalu diucapkan. Dan ini penting sekali karena kalau akidahnya lurus, selalu kalau kita sedang ada nikmat dan dia tahu, dia akan mengatakan, oh banyaklah bersyukur ya. Dia akan arahkan kita supaya kita tidak lalai. Kalau kita misalnya dalam kondisi yang salah ya, dia akan luruskan. Kalau kita lagi atau dia berusaha untuk menyelamatkan kita supaya tidak masuk dalam kesalahan tersebut. Kalau kita lagi benar dia dukung, kalau kita lagi salah dia luruskan. Nah seperti itu karena akidahnya lurus. Dan seorang muslim tidak bisa melepaskan diri dari masalah akidah. Kapan kita duduk sama seseorang atau komunitas tidak pernah satu kali pun disebut namanya Allah ya. Tidak pernah mengatakan Allah larang loh atau Allah membolehkan misalnya ya, atau jangan ya karena Allah larang misalnya. Tidak pernah ada bahasa itu. Maka ini komunitas sudah tidak mungkin kita bersama dengan mereka. Karena orang yang takut sama Tuhannya, maka dipastikan juga dia akan menjaga hak makhluk itu sendiri. Makanya kita disuruh mencari pasangan hidup yang soleh dan soleha
ya teman-teman yang soleh dan soleha, semuanya itu karena mereka pasti mengenal Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan waktu Nabi SAW mendekati pamannya Abu Talib, ini Nabi Muhammad sendiri langsung. Abu Talib itu dari pertama Nabi SAW dinobatkan jadi Nabi sampai kurang lebih 10 tahun berjalan di Mekah, dia terus membela Nabi, tapi tidak masuk Islam. Di akhir hidupnya di ranjangnya, disitulah berkata, ya pada saat itu Nabi SAW di dekat kaki beliau, wahai paman, qul la ilaha illallah uhaju bika indallah, ucapkan la ilaha illallah, masuk Islamlah, saya akan tolong kamu di hadapan Allah. Tapi apa yang terjadi? Di atas kepalanya ada Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf serta komunitas teman-temannya yang buruk. Mereka bilang, hai Abu Talib, kalau kau ikuti ini, kau ucapkan apa yang Muhammad ucapkan, kami akan membencimu selamanya. Ada beberapa asar yang mereka mengatakan, kami akan sebutkan keburukanmu. Maka dia, karena ada komunitas buruk ini, dia bingung, ikut yang mana nih, ponakannya atau teman-temannya. Tapi dia sempat ucapin kalimat terakhirnya, saya bersama dengan kaum saya. Lalu dia meninggal. Ya, untuk menjaga perasaan teman-temannya yang buruk ini, ya, dia mengatakan saya bersama dengan teman-teman saya. Maka akhirnya meninggal dalam keadaan itu. Nabi SAW sedih sekali. Orang yang sudah berjuang 10 tahun membela beliau, akhirnya meninggal dalam kondisi kafir. Tapi Allah turunkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Kau tidak bisa memberikan hidayah siapa yang kau cintai, hai Muhammad, tapi Allah berikan hidayah siapa yang dia cintai. Tapi yang kita ingin titik beratkan, bagaimana bahayanya komunitas buruk itu tadi. Di akhir hidupnya dia bisa ucapin buruk, ya. Oleh karena itu memilih pasangan, memilih teman, komunitas harus yang baik, tak bisa tidak, ya. Dan itu selamanya sampai kita meninggal dunia tentunya, ya. Abdullah bin Abbas mengatakan radhiyallahu anhuma, jangan pernah kalian duduk-duduk bersama dengan ahlul hawa, pengikut hawa nafsu, walaupun sejenak. Sesungguhnya duduk dengan mereka akan bisa menimbulkan penyakit hati, walaupun sejenak, ya. Ibu pulang pengajian begini, habis dengar pengajian, tapi habis itu nonton satu cuplikan misalnya apalah syubhat atau membuat ragu atau berbau dosa, itu bentrok dalam diri kita itu antara kedua hal ini. Nanti mana yang lebih cenderung dan lebih berpengaruh? Nah, ini kan berbahaya sekali karena bisa saja justru yang buruk lebih berpengaruh daripada yang baik, gitu. Oleh karena itu jadi saya sering bahasakan, kalau bapak ibu mau jadi orang baik, hijrah ini jadi orang saleh dan saleha, maka jangan setengah-setengah, jangan dicicil-cicil, gitu kan. Oh ya, saya sekarang hijrah nih, tapi pakaian saya dulu deh, gitu kan. Nah, sholat saya aja dulu, yang lain transaksi jual beli, pertemanan, apalah pendapatan, tidak usah dulu. Nah ini jangan setengah-setengah, ya. Harusnya kita menjadi orang baik sekalian, ya. Kemudian itu yang pertama, yang akidahnya lurus, ya. Ya, kita bisa mengatakan orang itu mengenal Tuhannya. Yang kedua, mereka jauh dari dosa. Jauh dari dosa. Ciri-cirinya disebutkan oleh para ulama, misalnya kalau kita duduk sama orang-orang seperti ini, tidak pernah ceritain orang lain. Kalau ibu baru duduk sama satu orang, kemudian langsung dia mengatakan, itu suami saya begini, dan begitu. Semuanya ini ibu baru kenal. Kalau suaminya saja tetangga bantal dia bisa ceritakan buruk di pertemuan pertama kita, kira-kira kita lepas nggak nanti dari dia nih? Kira-kira kita bisa selamat nggak dari lisannya dia? Nggak bakalan. Kalau dia bisa ceritakan keburukan ibunya, bapaknya, pembantunya, anaknya di waktu yang baru kita ketemu saja, berarti kita tidak akan bisa selamat dari keburukan orang ini. Itu. Karena pasti kita saja yang baru kenal sudah diceritakan segala macam hal, ya. Saya berapa kali tuh masuk ke meja pengajian kami, pertanyaan, Ustaz bagaimana saya berteman dengan orang tapi selalu yang diceritakan hanya keburukan orang-orang dekatnya saja. Kita tidak layak jadi teman, ya gitu. Kalau orang itu cirinya orang yang jauh dari dosa adalah orang yang tidak pernah membicarakan orang lain. Bahkan kalau kita sudah mulai masuk bicara tentang satu orang atau sebutin nama, jangan loh, itu gosip loh, itu nggak boleh. Saya dia ingatkan. Nah itu orang-orang yang luar biasa, itu jadi teman. Itu bisa kita nilai langsung di saat awal kita ketemu, ya.
Kemudian yang ketiga, dia memiliki akhlak yang baik, karakter yang baik. Ini sudah umum, tapi kita harusnya memiliki itu karena kata Nabi SAW, akmalul mu'mina imanan ahsanum khuluqa. Orang mukmin yang paling baik imannya, paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya. Lalu kata Nabi SAW mengatakan, wa khiyarukum khiyarukum li ahli. Dan tolok ukur orang itu baik adalah yang paling baik dengan keluarganya. Suami sama istri, istri sama suami, ya. Orang tua sama anak, anak sama orang tua, saudara dengan saudara, itu tolok ukur akhlak dulu. Kalau di komunitas dekatnya dia baik, berarti yang lainnya pasti dia bisa berbuat baik. Ya. Kalau ada orang misalnya sebagai status suami, dia hanya dikenal baik di luar, berwibawa, dermawan, tapi kalau ditanya istrinya, oh pelit misalnya, contoh. Atau oh orangnya kasar, ada KDRT dan segala macam. Ya orang ini nggak bisa jadi tidak layak gitu, ya. Karena orang terdekatnya, makanya waktu para sahabat ingin mengenal Nabi SAW lebih jauh, mereka datang kepada Aisyah dan menanyakan, ya wahai Ummul Mukminin Aisyah, bagaimana akhlaknya Nabi? Kalau di luar rumah kami sudah tahu, Nabi baik, Nabi santun, Nabi dermawan, Nabi perkasa, oh semuanya sempurna. Maka Aisyah mengatakan, kana khuluquhul Quran. Mau kenal Nabi? Nabi itu seperti Al-Quran yang berjalan. Itu pujian istri beliau langsung gitu kan. Nah sama juga seorang wanita muslimah, mungkin di luar dia sangat baik sama teman-temannya, supel segala macam, tapi kalau ditanya suaminya, wah matanya suka melotot, lisannya tajam, tidak mau melayani, tidak layak gitu. Karena orang terdekat aja dia nggak bisa baik. Bagaimana dengan orang-orang yang baru dikenal kan gitu. Berarti ini hanya sekedar kejar pujian saja. Nah, seperti itu. Ini contoh-contohnya gitu ya. Jadi kita bisa melihat tutur dari muamalah dari orang-orang terdekatnya. Termasuk pembantu rumah tangga ya. Berapa banyak muslimah Allah mudahkan dia pembantu ya, bukan dia sebenarnya. Nabi SAW membahasakan bertakwalah kepada Allah, kepada para pembantu-pembantu kalian. Supirlah, pembantu rumah tangga lah, bertakwa sama Allah. Hati-hati jaga hak-hak mereka gitu ya. Takut kepada Allah karena Allah telah menundukkan mereka untuk memenuhi hajat-hajat kalian. Jadi sebenarnya bukan kita, tapi Allah yang mudahkan. Nah kita harus bermuamalah yang baik ya. Berikan tempat yang layak. Jangan sampai tempat mereka tidak layak untuk dipakai tidur misalnya ya. Tempatnya kotor, tempatnya panas, tempatnya segala macam ya. Kenapa? Kenapa nggak dikasih seperti yang diajarkan Nabi SAW? Nabi SAW menganjurkan untuk memberikan makan apa yang kita makan kepada para orang-orang yang membantu kita di rumah ya. Memberikan pakaian yang layak. Bahkan banyak muslimah menyiapkan mukena dan sejarah saja untuk pembantunya tidak ada. Pada kesempatan setahun 2 tahun dia pakai sholat, kita panen pahala. Kenapa enggak diberikan Quran yang baru? Kenapa kan dikasih kesempatan dia bisa dengarkan ceramah-ceramah sehingga dia keluar dari rumah kita pun kalau sudah tidak kerja dia minimal dapat hidayah. Dan orang-orang ini juga bisa menjadi tolok ukur. Makanya waktu difitnahnya Aisyah radhiyallahu anha berzina dengan Safwan gitu ya, yang disebarkan isu bohong dari Abdullah bin Abi Salul, kepala orang munafik, dia gosipin di Madinah kalau Aisyah zina sama Safwan, bohong ini. Lalu Nabi SAW waktu itu karena wahyu tidak turun, seingat saya selama 1 bulan wahyu nggak ada turun. Biasanya kalau ada masalah Nabi SAW memohon sama Allah, Allah turunkan wahyu. Maka tersebar berita waktu itu tentang benar atau salahnya nih, gitu kan. Nabi SAW sempat panggil Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam, 2 sepupu beliau, lalu bertanya kepada keduanya. Kalau Zubair bin Awam itu ditanya, Zubair bilang, ya Rasulullah, setahu kami Aisyah orang baik. Tidak pernah kami dengar berita-berita buruk, dia bergaul bebas kah, apalah, terlihat auratnya, tidak ada. Maka untuk apa anda ragu dengan itu? Tapi Ali bin Abi Thalib itu ditanya, bagaimana menurut kau Ali? Ali mengatakan, ya Rasulullah, tanya pembantunya. Karena pembantunya lebih dekat sama dia. Kita kan tidak tahu nih, kalau dalam rumah coba yang biasa lihat dia setiap hari itu pembantunya. Lalu Nabi SAW panggil pembantunya, ditanya, bagaimana menurut kau tentang Aisyah? Kata pembantunya, ya Rasulullah, saya tidak pernah temukan sesuatu yang buruk dari Aisyah, kecuali pernah ada satu keadaan yang dia lakukan pelanggaran. Saya pernah, karena Aisyah masih kecil, masih muda ya, pembantunya ini sudah tua. Dia mengatakan, saya pernah minta tolong pada Aisyah karena saya ada hajat mau ke pasar. Saya titipkan adonan roti.
ya, gandum. Kemudian saya bilang tolong dijaga dulu, saya akan kembali dari pasar lalu saya buatkan rotinya. Ternyata dia tertidur, akhirnya dimakan oleh domba. Hanya itu, nggak ada pelanggaran. Tapi saksi bahasan kita bagaimana? Orang terdekat dijadikan sebagai ditanya. Makanya Nabi SAW mengatakan orang mukmin yang paling sempurna imannya, orang yang paling baik akhlaknya, dan orang yang paling baik akhlaknya yang paling baik dengan keluarganya atau orang-orang terdekatnya. Orang-orang terdekatnya. Nah, ini jadi tolok ukurnya. Sehingga kita bisa lihat bagaimana sih dia dalam kehidupan rumahnya, muamalah dengan pasangan hidupnya, dengan anak-anaknya, ya. Termasuk ada kadang-kadang orang yang mungkin sama kita senyum tapi sama anak-anaknya kasar sekali. Di depan kita pun anaknya dimarah-marahin, anaknya dipukul. Ini akhlak dari mana ini? Kan itu. Harusnya dia berlemah lembut, ya. Dia baik dengan anak-anak karena anak-anak memang mereka banyak melakukan kesalahan-kesalahan dan kesalahan itu bukan disengaja. Bukan disengaja, mereka saatnya belajar dengan kita. Dan itulah tugas kita sebagai orang tua untuk melatih dan mengajar mereka, ya. Dan selanjutnya yang keempat, ya. Suka memberikan nasihat dalam kebaikan. Suka memberikan nasihat dalam kebaikan. Karena menjalankan hadis Nabi SAW, ad-dinun nasihat. Agama ini semuanya nasihat. Agama ini semuanya nasihat, ya. Sehingga orang ini kalau dia datang misalnya bertamu ke rumah, kemudian sudah azan, dia akan mengatakan sudah azan, kita sholat yuk misalnya, ya. Dia mengingatkan kita misalnya. Dia suka memberikan masukan. Atau kita sedang melakukan satu perbuatan baik, misalnya kita lagi susun satu undangan pengajian, lalu kemudian dia tahu, oh Masya Allah bagus banget nih, bisa nggak di-share ke saya juga, nanti saya share-nya juga ya. Misal dia mendukung perbuatan baik kita. Kita sedang membantu, lagi jalan sama di satu mobil, kita lagi menuju ke satu yayasan, kita ingin menyumbang di sana. Lalu kemudian dia, oh bagus banget, saya juga ingin misalnya. Nah, itu semua dukungan-dukungan seperti ini menandakan teman itu baik. Karena dia memberikan dukungan pada kebaikan. Ya, sebaliknya tambahannya adalah di poin selanjutnya yang kelima, dia selalu melarang kita dari perbuatan yang salah. Dia menjadi penghalang untuk kita melakukan perbuatan yang salah. Semua ini kalau kita gabungkan poin 4 sama poin 5 masuk dalam sabda Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak akan sempurna iman seseorang dari kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintakan buat dirinya sendiri, ya. Kemudian yang keenam, dia zuhud terhadap dunia. Dalam arti kata tidak meminta imbalan apapun dari apa yang sudah kita berikan, gitu ya. Jadi misalnya kita bantu dia untuk dia bantu kita untuk memperkenalkan pada, misalnya kita butuh nih, mau tahu, saya mau buka satu usaha, tapi saya tidak tahu nih saya harus mulai usaha itu dengan siapa. Lalu kita tanya dengan sahabat kita, lalu dia mengatakan, oh tahu saya dari sana. Terus kita bertemu sama orang, terjadilah sukses lah. Dia nggak bilang, saya kan yang pertemuan kamu, jangan lupa ya bonus buat saya. Nggak ada itu. Dia nggak ada itu, ya. Itu sahabat yang sangat baik. Dia tidak berpikir urusan duniawianya. Udah dia lihat temannya bahagia sudah tidak masalah. Bagi dia semua dia harapkan pahala di sisi Allah. Itu istilah dengan orang yang zuhud, ya. Ini agak unik, ini pernah terjadi kasus. Mudah-mudahan tidak terjadi di rumah tangga Bapak Ibu sekalian ini, ya. Tapi saya juga kaget melihat dengan itu. Jadi ada seorang istri, dia setiap kali ada yang mau kontak ke suaminya, maka dia selalu minta agar melalui dia. Dengan tujuan dari komunitas yang dia kenal gitu, dengan tujuan untuk supaya melalui dia. Ternyata terakhir-terakhir kebuka itu dia memang minta, ya, sesuatu karena memperkenalkan suaminya dalam satu, ya, kegiatan misalnya seperti bisnis atau yang lainnya gitu, ya. Padahal dia sendiri sudah diberikan nafkah. Ini agak sulit, ya, karena kalau kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita berteman sama orang selalu kita pikir saya dapat manfaat dunia apa dari dia, maka ini susah sekali kita berteman, ya. Apalagi kalau kita temukan ada orang yang sangat baik ibadahnya, ya, dan dia berada di komunitas yang baik, tapi karena kita merasa orang ini sudah tidak akan memberikan manfaat apa-apa sama saya karena dia sudah sangat kaya raya, dia nggak butuh sama saya, sudah nggak usah berteman. Atau orang itu sangat miskin sebenarnya, tapi orangnya baik, tapi kita tidak mau berteman karena tidak ada unsur duniawianya. Nah ini jadi masalah buat kita, ya.
Kemudian selanjutnya tentu beda, ini tidak masuk dalam bahasan kita kalau misalnya kita yang memberikan kepada dia inisiatif ya. Orang ini baik, kemudian kita yang memberikan balasan. Alhamdulillah kemarin saya berhasil tuh ketemu sama orang, saya berhasil temukan pabrik itu, vendor itu, lalu kemudian saya berhasil. Sebagai tanda syukur kepada Allah, saya ingin memberikan kamu hadiah jam tangan ini ya. Itu nggak ada masalah dari kita. Jangan dia, kalau sudah dia yang mengatakan ingat ya bagian saya, ingat ya bonus saya, ingat ya. Ini tanda tanya gitu ya. Berbeda kalau dari awal akadnya bisnis ya. Dari awal ini kita sama-sama bisnis ya. Oke, dan tapi kalau setiap kali apapun yang kita bicara sama dia selalu diproyekkan, ini jadi tanda tanya. Ini bukan persahabatan yang baik gitu ya. Nah, seperti itu. Itu yang keenam tentang masalah zuhudnya ya. Kemudian juga yang ketujuh adalah dia selalu menjaga penampilan syar'inya, penampilan agamanya, agamis. Itu pengaruh sekali. Busana muslimah, busana muslim laki-laki, pakaiannya sopan lah ya. Dan ini penting sekali karena memang itu bisa pakaian itu bisa berpengaruh. Sebagaimana disebutkan oleh Allah SWT, wa libasut taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan itu lebih baik ya. Sekarang kalau kita pakaiannya syar'i misalnya ya, sesuai dengan syariat, maka pasti pakaian itu berpengaruh pada bawaan kepribadian kita. Kan begitu. Malu dong kita misalnya pakai kopiah kemudian lalu berbuat dosa misalnya. Itu orang malu. Atau orang pakai jilbab untuk melakukan dosa, kecuali man sudah tidak ada rasa malunya. Tapi umumnya pakaian itu berpengaruh. Pakaian itu berpengaruh. Makanya kita disuruh pakai baju yang islami. Walaupun kita masih ada kecenderungan dengan dosa, tapi baju itu bisa jadi penyebab kita nggak berani buat gitu. Nah itu termasuk hal yang penting. Dan ini kita bisa lihat dari orang itu konsisten atau tidak dengan pakaiannya. Ya, ini pernah terjadi pada kami. Pada saya, alhamdulillah kita tidak sebutkan namanya, tapi saya pernah ngisi pengajian di satu komunitas. Ini mungkin 12 tahun yang lalu, waktu awal-awal atau 13 awal-awal kami masuk ke Jakarta. Saya pernah isi pengajian di cukup banyak majelis taklim waktu itu, dan salah satunya komunitas ibu-ibu gitu. Nah waktu itu ada buku yang dipesan. Mereka pesan, kemudian saya siapkan bukunya dan akan ada pembayarannya. Saya bilang udah nanti aja nggak masalah. Yang penting buku itu sudah kita pesan dari penerbitnya. Mereka mau saya yang bayarin ke penerbitnya. Baik, saya bilang nggak masalah. Nanti insya Allah kalau sudah selesai, ibu bisa infokan ke saya nanti. Rupanya satu waktu saya lagi di rumah sama istri. Waktu itu saya hari itu tidak pengajiannya agak telat, habis duhur. Lalu tiba-tiba istri saya masuk dari luar ke dalam rumah mengatakan ada satu ibu yang sedang mau bertemu gitu. Terus saya bilang baik temuin aja. Kalau perempuan biasanya saya biar istri saya yang temuin gitu ya, silakan. Dia bilang tapi agak unik karena orang ini mengatakan kenal, maksudnya kenal sama saya, tetapi pakaiannya sangat terbuka. Ya. Jadi pakaiannya bajunya ketat, pakai rok pendek. Ini kayaknya salah alamat mungkin ya. Mungkin salah alamat gitu. Saya bilang coba duduk tanya. Mungkin tetangga baru, mungkin orang dekat sekitar sini, kita nggak tahu. Nggak apa-apa, temuin saja. Ditemuin. Terus kemudian istri saya bilang, katanya ini ibu pengajian, ya. Bahkan yang bertanggung jawab dengan pengajian di sini disebut satu tempat gitu. Ah, masa sih gitu. Setahu saya di situ semuanya pakai jilbab syar'i semua gitu. Baik, nanti sama-sama kita duduk, temanin. Dia sama saya duduk, terus pas saya duduk langsung dia bilang, Ustadz nggak ingat sama saya? Saya bilang enggak. Karena saya nggak tahu gitu. Dan alhamdulillah juga saya tidak melihat ke arah dia karena memang pakaiannya terbuka. Dia bilang saya ibu fulan. Oh, saya dari situ depan istri saya mengatakan loh, bukannya ibu biasanya pakai jilbab? Saya ngomong gitu loh. Iya Ustadz, mohon maaf saya pakai jilbabnya di pengajian. Kalau di luar saya belum pakai. Ini ketua majelis taklimnya. Berarti dia pakai busana itu kapan? Cuma pengajian. Pulang pengajian nggak pakai lagi. La haula wala quwata illa billah. Jadi padahal kalau di komunitas pengajian itu solehah banget gitu kan. Ngobrol aja, karena memang saya juga satu punya tradisi, mungkin juga semua alhamdulillah majelis taklim kami tahu, saya tidak pernah secara khusus duduk ngobrol sama seorang ibu atau sama panitia pun kadang-kadang ya, kalau ada hajat saja. Penting
Tapi ini subhanallah terjadi hal yang seperti itu. Jadi memang ketemunya itu ngobrol tiba-tiba hanya perlu, tapi pada saat itu dia sempat datang ke rumah dan terjadi hal itu. Nah, ini sayang. Juga sama orang yang pergi haji, pergi umroh ya, kadang-kadang pergi sana pakaiannya bagus, pulang udah berubah semuanya. Jadi hanya seperti ibadah musiman saja. Nah, ini tidak layak jadi teman, karena mau nggak mau dia berpengaruh. Pakaian itu berpengaruh pada pribadi dia, ya kan? Karena makin terbuka berarti makin berani dong, otomatis kan gitu. Makin tutup dia makin khawatir kan. Dan itu juga bisa berpengaruh pada kita. Nah, ini penting sekali yang untuk kita garis bawah ya. Yang ke-9, dia selalu menjaga, yang ke-8 maaf, yang ke-8 dia menjaga nama baiknya. Dia menjaga nama baiknya, martabatnya, ya. Itu juga penting ya. Dia menjaga nama baik. Jadi sikap-sikap lah ya. Sikap-sikapnya sangat santun, dia menjaga. Kan ada biasa kalau kita, ibu biasa lihat ada orang yang jaga sikap ya. Dia hati-hati bertutur kata, dia berhati-hati dalam berpenampilan ya, tidak sembarangan lah ya. Maka itu termasuk orang yang layak jadi teman. Karena kalau dia berhati-hati seperti itu, bagi dia akan berhati-hati juga dalam menjaga nama baik dia dan menjaga juga nama baik orang yang berteman dengan dia. Ya, tapi kalau orang itu sembarangan saja ya, sepertinya orang yang tidak peduli dengan dirinya sendiri, dari penampilannya, dari bawaan karakter sehari-hari ya, mungkin dari tutur katanya ya, ini maka berbahaya juga ke depannya untuk kita tentunya. Dan ini menjaga wibawa nama baik, ini bagian daripada agama ya. Ibu nggak boleh membuka celah di mana orang menilai kita negatif, itu nggak boleh dalam Islam. Nggak boleh kita sengaja tampil dengan satu penampilan yang sengaja menarik publik untuk menilai negatif, itu nggak boleh. Dan tidak boleh kita berikan celah orang sengaja mau menilai kita buruk, nah, itu tidak boleh. Kemudian yang terakhir, yang ke-9 adalah dia tidak bergaul bebas. Ya, di sini maksudnya tidak bebas, dia juga memang bersama dengan komunitas. Karena kalau dia orangnya seakan-akan baik, tetapi dia sangat supel, semuanya orang dikenal, apalagi kalau sama lawan jenis, maka itu sudah tidak bisa, gitu kan? Karena satu waktu kita bisa terpengaruh. Misalnya ibu tidak biasa nih, ya kalau ngobrol mungkin sama laki-laki umum, orang belanja, nanya di barang di toko, apa itu mungkin ya. Tapi kalau duduk berdua apa mungkin tidak. Tapi karena kita berteman sama dia dan dia ini mungkin sama kita oke, sama si fulan juga laki-laki sana oke, bahkan tepuk-tepukan, ngomong, bercanda, ini mau nggak mau berpengaruh sekali. Kita pun bisa terbawa dengan itu ya. Maka ini kita lihat bagaimana cara dia bergaul ya. Komunitas yang dia ada di sekitarnya juga perlu kita ketahui. Maka dengan itu insya Allah mudah-mudahan kita bisa mendapatkan teman-teman yang baik dan layak dan pantas. Allahu a'lam. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.